kelas pimpin doa. Siap. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, Bapak akan selesai terlebih dahulu ya sebelum mulai pelajaran. Izul, Ada. Saki, Bila, Ridho, Arab, Aziz, Haris, Bagus, Menon, Deva. Baik anak-anak, Bapak hari ini akan mengajar tentang pelajaran pendidikan Pancasila tentang keberagaman agama di Indonesia. Di sini anak-anak ada yang tahu apa itu agama? Agama adalah sistem kepercayaan dan tata beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dan Ya betul, kata orangmu. Agama adalah sistem kepercayaan dan tata peribadahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di depan ada Bapak akan menampilkan sebuah video tentang keberagaman agama di Indonesia. Tolong anak-anak simak secara baik-baik ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Itu Pada adalah kesempatan kali ini contoh kita video akan belajar pendidikan agama Pancasila. di Indonesia. Materi yang akan kita pelajari tentang keberagaman agama di Indonesia. Coba perhatikan gambar teman-temanmu yang sedang asyik bermain. Apakah mereka menganut agama yang sama? Bagaimana kalian mengetahuinya? Tahukah kalian ada perayaan kepada Agama yang Tuhan? ada di Indonesia. Agama berisi ajaran tentang kebaikan dan kewajiban manusia kepada Tuhan. Indonesia mengakui 6 agama secara resmi. Ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama mempunyai simbol. Nah, di Indonesia yang diakui secara resmi ada 6 agama. Yang pertama Islam, yang kedua Katolik, yang ketiga Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekarang Bapak mau tanya, di sini anak-anak apa agamanya? Semua. Tidak ada yang Hindu. Ya? Simbol menjadi ciri dari suatu agama. Simbol setiap agama berbeda-beda. Simbol agama meliputi kitab suci, hari raya, tempat dan cara beribadah. Simak secara baik-baik. Islam. Umat Islam beribadah di masjid. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Hari besarnya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Umat Islam di sini semua kan sudah tahu kan? Karena rata-rata di sini semua beragama Islam. Itu beribadahnya itu di masjid. Kita sucinya Al-Quran, hari besarnya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Idul Adha. Kristen. Umat Kristen Katolik dan Protestan beribadah di gereja. Kitab suci umat Kristen bernama Injil. Hari besarnya adalah Kalau di Kristen anak-anak
Itu umat Kristen itu beribadahnya itu di gereja. Seperti yang tadi itu adalah agama Kristen. Kitab sucinya Kristen itu bukan Al-Quran, tapi Injil. Hari besarnya adalah Natal dan itu adalah agama Kristen. Natal dan Paskah. Hindu. Umat Hindu beribadah di pura. Kitab suci umat Hindu bernama Veda. Hari besarnya adalah Kalau Hindu itu beda lagi. Kalau umat Hindu beribadahnya itu di pura, seperti itu. Pura. Kitab sucinya itu bernama Veda. Dan hari besarnya adalah Nyepi. Kan ada itu di kalender hari raya Nyepi itu berarti hari besarnya umat Hindu. Buddha. Buddha beribadah di Vihara. Kitab sucinya bernama Tripitaka. Hari besarnya adalah Kalau umat Buddha seperti apa, Mas? Seperti itu. Umat Buddha itu beribadahnya itu di wihara. Ini adalah gambar wihara. Kitab sucinya itu bernama Tripitaka. Yang kota itu siapa, Pak? Yang kota itu adalah atau kata orang Islam itu adalah Ustaz. Tulisannya itu adalah Waisak. Kita kepercayaan orang Pesta. Konghucu. Umat Konghucu beribadah di pesta. Kitab sucinya bernama Muji dan Shushu. Hari besarnya adalah ini adalah umat Konghucu. Itu adalah tempat beribadah umat Konghucu. Yang kitab sucinya itu bernama Muji dan Shushu. Hari besarnya adalah Imlek dan Puasa. perbedaan Itu adalah beberapa perbedaan agama Indonesia yang ada. Sampai sini tentang pelajaran agama yang Bapak ajarkan kepada kalian, apakah ada yang tidak mengerti? Mengerti semua tentang nama agama itu? Kalau mengerti semua, berarti Bapak akan membuat kelompok, akan memberikan informasi pada kalian, nanti dipresentasikan di depannya. Ini satu waktu orang ya, karena ini maka sambil masuk dikerjakan dulu, nanti dipresentasikan ya. Ayo anak-anak, gimana? Ada yang sudah selesai? Ya. Ayo silakan, maju.
untuk teman kalian. Baik, itulah pelajaran yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, sebelum pulang, ada yang lebih baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin. Jadi sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan bisa menjadi wawasan yang dari kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Baik anak-anak, sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelas pimpin doa. Bersiap. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aslim innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Baik anak-anak, pada pelajaran PKN ini Bapak hari ini akan mengajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia itu ada banyak sekali, banyak ragam yang ada di keragaman Indonesia. Ada beberapa unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia. Di antaranya yang pertama itu ada suku, bangsa, dan ras. Sekarang Bapak tanya, di sini pada pelajaran PKN sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu suku, bangsa, dan ras? Belum? Suku, bangsa, dan ras yang berbeda berada di berbagai wilayah Indonesia. Keragaman di antaranya terletak di antara geografis, kondisi iklim, dan alam yang berbeda, serta pengaruh kebudayaan asing yang memercah di Indonesia. Seluruh rakyat satu, bagaimana semboyan dan ika tunggal ika. Yang kedua itu ada agama dan keyakinan. Ada yang tahu apa itu agama dan keyakinan? Agama itu menjadikan masyarakat Indonesia sangat menghormati beberapa agama lain. Yang berarti dibagi Indonesia itu ada beberapa agama di Indonesia, yaitu ada 6 agama. Di antaranya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Keragaman ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat religius atau sangat menghormati tentang ras, suku, agama, dan bangsa kepada seluruh warga Indonesia. Dan yang ketiga itu ada ideologi dan politik. Ideologi dan politik itu adalah perbedaan antara ideologi dan politik. Keberagaman menyentuh banyak aspek hidup masyarakat di Indonesia. Ideologi itu merupakan gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku orang Manuk. Seorang tinggal laku gimana manusia? Ya. Ayo gimana? Aku kasih kata. Ayo semangat yuk. Meskipun jam sudah waktu pulang beberapa jam, kita semangat ya. Ini kan adalah pengetahuan keberagaman budaya di Indonesia. Agar kalian itu paham anak-anak, agar tahu betapa indahnya berapa Indonesia itu tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dan yang keempat itu ada tata krama. Ada kata orang Madura itu tata krama. Tata krama itu ini bentuk norma dan peraturan dalam suatu daerah. Setiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya itu kan ada banyak. Serta bentuk kebiasaan dalam masyarakat yang pentingnya mengingat masyarakat Indonesia untuk selalu sopan, santun kepada sesama. Dan ada kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi merupakan kondisi tidak seimbang yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan aspek ekonomi. Dalam aspek aspek ekonomi ini bisa terjadi adanya ketidakseimbangan pendapat yang didapat masyarakat. Kesenjangan ekonomi ini terjadi karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial suatu antara kelompok yang berpendapatan rendah dan ada yang berpendapatan tinggi. Itu yang dinamakan dengan kesenjangan ekonomi. Dan yang terakhir itu ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu adalah perbedaan jarak ekonomi. Baik anak-anak, pada materi pelajaran hari ini tentang keragaman budaya di Indonesia ini, apakah ada pertanyaan? Paham? Sekarang Bapak akan memberikan LKPD, nanti dikerjakan secara berkelompok, ya. Baik anak-anak, Bapak akan mengajar di kelas sebelah dulu. Nanti kalau Bapak di sini harus selesai, Bapak akan koreksi rumah, ya. Paham? Telok. Gimana anak-anak? Sudah selesai?
Jadi kesimpulannya anak-anak, keragaman budaya di Indonesia ini antara lain ada suku ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, tata agama, kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Ini adalah beberapa keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, cukup sekian yang Bapak bisa berikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum pulang. Siap. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillah.